What's up mate? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Bill. Oke, di video kali ini kalian udah baca judulnya, berarti kalian udah tahu apa yang aku bakalan bilang di video ini. Aku pengen nyampein apa yang aku rasain, apa keresahanku. Ya, kalian udah lihat kan judul di bawah ya. Ya, dan seperti biasa kalian udah tahu setiap video Eagle Production pasti ada suara-suara kendaraan, ada suara kaki bertaktik tuh. Nah, itu gimana ini? Tapi semoga audioku masuk. Semoga aja, Mat. Semoga bisa lah ya, jelas gitu. Oke, mate. Jadi minggu kemarin sekolah-sekolah udah mulai beraktivitas kembali kan. Kalian udah tahu kan? Kalian buat yang masih seumuran aku mungkin dan yang masih SD, SMP, SMA, kemarin pasti kalian udah mulai sekolah kan. Kemarin hari Senin kan kemarin. Maaf ini ribut, kalian udah tahu. Oke, aku minta maaf untuk audionya ya. Semoga kedepannya Eagle Production bakalan ada mic yang bisa dipasang di kamera gitu, yang biar audionya kefokus ke yang ngomong gitu. Oke. Jadi minggu kemarin itu udah mulai pembelajarannya, belum mulai pembelajaran sih minggu kemarin. Minggu kemarin udah mulai beraktivitas kembali. Jadi karena ini tahun ajaran baru, tahun ajaran 2020-2021. Jadi kan banyak tuh murid baru. Aku juga salah satu siswa baru yang baru memasuki jenjang MA atau ya kayak SMA gitu. Jadi gini guys, alhamdulillah aku bersyukur loh udah bisa sekolah lagi, biar udah nggak terlalu pengangguran gitu gak ya? Iya, jadi ada kegiatan lah, ada kesibukan yang lebih sibuk gitu loh. Asik deh. Jadi karena udah sekolah, tapi kita itu sekolah ya udah kayak normal tapi nggak normal. Gimana Bir, kok normal tapi nggak normal? Jadi maksudku itu kita sekolahnya ya udah mulai sekolah normal. Normalnya itu ya kita belajar di sekolah dong, belajar gitu, udah mulai sama, udah mulai perkenalan. Yang nggak normalnya apa dong? Yang nggak normalnya itu yaitu kita udah beda ya sekarang sistemnya. Media pembelajaran kita udah beda. Kalau dulu kita langsung bertatap muka ya, hadap-hadapan langsung tuh sama guru, ada teman sebangku kita yang kita bisa, mungkin kadang ketika guru menjelaskan kita tuh kadang sampai gurunya marah ke kita ya gitu. Tapi kalau sekarang enggak, sekarang udah lewat daring dalam jaringan atau secara online. Itu pakai aplikasi lah, banyak aplikasinya, bisa Zoom, Skype, apa semualah. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang bisa menghubungkan banyak orang dalam satu aplikasi itu. Jadi sebelum aku bilang apa keresahanku dalam video kali ini, aku pengen bilang dulu bahwa belajar online menurutku, belajar secara daring menurutku itu sih fine-fine aja. Aku oke-oke aja, karena aku juga udah terbiasa dengan gadget. Aku udah biasa lah dengan internet, aku udah biasa. Aku bikin YouTube kan harus tahu ngedit, harus tahu kamera, harus tahu HP biar bisa upload ini ke YouTube kan. Aku sih udah biasa, udah ya udahlah ya, kalau mau daring ya iya, kalau masuk sekolah juga iya. Dan menurutku banyak juga sebenarnya positifnya ketika kita daring. Pertama, kita memang udah memasuki era revolusi industri 4.0, dimana ya itu teknologi kita ya udah kayak sekarang. Kalian bisa lihat mukaku, kalian bisa dengar suaraku lewat handphone kalian, lewat laptop kalian atau lewat PC kalian udah bisa ya lihat aku. Kalian lihat aku ini pasti di HP kalian kan, HP kalian ya. Jangan lupa kalian scroll ke bawah dan klik tombol subscribe ya, promo lagi gue. Jadi ya itu, dan kita kalaupun ada emang yang nggak tahu tentang internet, yang nggak tahu tentang gadget sekarang ya, emang sih ada bagusnya ya, kita harus beradaptasi dengan itu, karena zaman sekarang ya udah itu, kita harus terus beradaptasi karena manusia itu terus berkembang, teknologi itu terus berkembang. Makin lama tuh makin wah gila. Pertama HP kan dari yang awalnya cuma bisa teleponan, itu pun pakai kabel, masih pakai telepon rumah gitu. Itu yang awalnya bisa teleponan, lalu tiba-tiba ada
huruf-hurufnya bisa ketik, bisa SMS. Lama-lama sekarang kita bisa ya lihat muka-muka kita ya, kayak ya Zoom sekarang, aplikasi Zoom dan aplikasi lainnya gitu. Ya itulah teknologi sekarang, peradaban teknologi. Gila, sekarang udah makin canggih ya. Itu sebenarnya sisi positifnya banyak, dan kita bisa belajar lebih banyak lagi di YouTube, di Google. Kita bisa search dan semua kita akan dapetin semua apa yang kita tanyain ke Google. Kecuali kalau kita tanya ya, Google kapan aku nikah, Google kapan aku mati, ya enggak, itu mah dia nggak bisa jawab. Tapi kalau tentang pelajaran, tentang sejarah, itu kalian bisa tanya ke Google. Kalian misalnya bilang, oh Google 1 tambah 1 berapa ya? Jawabannya adalah 2. Pintar banget tuh. Ya itu, kita bisa juga banyak belajar lewat daring sebenarnya. Tapi aku bukan mau bahas ke situ sebenarnya. Yang aku mau lebih fokuskan di video ini tentang sisi lain dari hal-hal yang tadi aku sebutin. Sisi lainnya apa? Sisi lainnya ketika kita belajar menggunakan daring dalam jaringan, kalian udah tahu, kalian yang nonton ini pasti kalian tahu lah kalau online itu harus gimana. Iya, online itu harus punya handphone, punya gadget itu, dan punya kuota atau wifi lah ya. Kalian nonton video ini pasti ya pakai kuota kan, pakai wifi mungkin, dan kalian pakai gadget, entah itu HP atau laptop atau PC kalian, aku nggak tahu. Nah, yang pasti kita perlu itu ketika kita belajar daring juga gitu, sama halnya kayak kalian nonton video ini ya gitu. Terus apa keresahanku? Apa keresahanku ya? Apa yang enggak? Aku sebenarnya udah tahu. Jadi keresahanku itu gini. Ketika kita membutuhkan semua itu, banyak pelajar Indonesia, banyak masyarakat Indonesia yang nggak punya fasilitas itu, yang nggak mampu untuk memenuhi fasilitas itu, kayak handphone, belum lagi kuota yang sebulan kalau kalian pakai setiap harinya untuk belajar online itu sekitarannya kita kira-kira nih ya, sehari itu kita membutuhkan minimal lah ya 1 GB kuota. Dalam sebulan kita itu butuh 20 sampai 25 atau bahkan sampai 30 GB kuota gitu. Dan itu bukanlah biaya yang sedikit, itu banyak. Harganya itu kisaran 100.000 sampai 200 atau bahkan lebih. Kayak yang pengguna wifi ya, sebulan itu bisa sampai 300 ya, walaupun ya kita unlimited kan kalau pakai wifi. Indigo lagi, IndiHome atau yang lainnya itu kan ya unlimited, tapi ya gitu, sebulan itu bisa sampai 200-300, bahkan ada yang sampai 400.000 tergantung kecepatan yang mereka minta. Terus apa bil keresahannya tuh apa? Ya itu tadi aku udah bilang kan, bahwa nggak semua pelajar Indonesia, nggak semua siswa-siswi, nggak semua pelajar Indonesia punya fasilitas itu. Bahkan kalaupun mereka ada fasilitas itu, mereka nggak tahu cara gunainnya. Kenapa gitu ya? Banyak lah, aku tahu pasti banyak orang yang punya gadget, bahkan gadget yang mewah-mewah banget gitu. Tapi ya mereka cuma taunya gadget itu ya buat main game, PUBG, FF ya, FF gitu kalian mainnya. Ya pasti banyak lah yang cuma nonton YouTube, Netflix atau apa. Banyak juga yang punya fasilitas itu, udah punya wifi, udah punya handphone yang bagus, jaringan yang mantul gitu. Tapi mereka taunya ya udah HP itu buat nge-game, buat YouTube. Dan kalaupun mereka YouTube, mereka cuma buat mereka cari yang bisa menghibur mereka, buat menghibur mereka gitu loh. Ada juga yang kayak gitu, tapi ada juga yang nggak punya sama sekali fasilitas itu. Ada yang mungkin orang yang cuma punya gadget dan kuota, mereka nggak pakai wifi, otomatis mereka terbatas untuk penggunaan internetnya. Mereka harus pikirin, oh kuota gue ini bisa sampai berapa ya, kuota gue ini bisa, oh tahannya seminggu, mungkin gue ambil paket yang seminggu. Dan ya banyak kendala mereka itu. Dan ada mungkin orang yang cuma punya gadget tapi nggak, palingan buat teleponan doang gitu. Atau bukan mungkin lagi sebenarnya, tapi memang ada orang yang cuma yang nggak punya apa-apa, nggak punya gadget, nggak punya kuota, nggak punya wifi. Itu dia
keresahanku tentang ya pendidikan di tengah pandemi ini, pendidikan di Indonesia khususnya. Ya, aku juga sebagai santri, sebagai siswa, sebagai siswi, ya aku ya ngerasain gimana ya, aku punya keresahan itu bahwa banyak ternyata teman-teman kita se-Indonesia nih yang nggak punya itu. Terus mereka gimana dong belajarnya? Kenapa aku sampai bisa bikin video ini? Karena aku lihat berita, aku sempat lihat berita. Di beritanya itu ditulis, isi beritanya itu seorang nenek terpaksa pergi ke tetangganya lalu pinjam HP tetangganya, dia isiin kuota biar cucunya ini bisa bisa ikutin pelajaran secara online, pelajaran secara daring. Dan pasti bukan hanya satu siswa itu yang kasusnya kayak gitu, pasti banyak juga lah. Seluruh Indonesia ini pasti banyak lah yang kayak gitu. Apalagi di pandemi ini, di tengah pandemi ini, ekonomi itu kayak lagi gimana gitu ya. Karena pas pandemi ini ya, banyak orang yang PHK, banyak mungkin kakak-kakak yang baru sarjana terus nggak bisa kerja karena ya pandemi. Banyak pasti, dan ekonomi di tengah pandemi gini tuh kayak nggak pasti gitu loh. Jadi pasti banyak yang punya kendala dalam itu, banyak yang punya kendala mau ngisiin kuota, apalagi buat warga Indonesia, buat pelajar Indonesia, siswa-siswi Indonesia, mereka nggak punya kemampuan itu. Maksudku tuh ekonomi mereka tuh lagi nggak itu gitu, mereka nggak mampu untuk itu. Terus mereka aja mungkin mereka makan tuh udah bersyukur gitu, makan sekali 2 kali udah syukur banget. Terus gimana mereka mau ngisi kuotanya? Mereka makan aja masih susah, terus mau ngisi kuotanya. Dan kalaupun sekarang ya kita bahas, oke, kalaupun itu dituntut oleh guru-gurunya bilang mungkin ya iya kita bakalan pakai media ini. Apakah mereka tahu gitu? Apakah guru-guru tahu, guru-guru yang di sekolah tahu bahwa ada murid-muridnya mungkin yang nggak mampu untuk itu, ada murid-muridnya yang nggak tahu penggunaan gadget, ada murid-muridnya yang nggak tahu gunain internet positif, mereka mungkin nggak tahu ternyata internet ini banyak loh hal positifnya, Apakah mereka tahu itu? Bahkan mungkin ada guru-guru juga yang belum terlalu tahu gitu ya tentang internet, bahwa internet itu sebenarnya lebih luas daripada Facebook, internet itu lebih luas daripada YouTube, bahwa internet itu ya emang luas, dia tuh bisa, kita orang Indonesia bisa lihat berita yang ada di Palestina, kita orang Indonesia bisa, ya luas banget lah internet itu, banyak hal positifnya dan ya banyak juga hal negatifnya. Dan bahkan mungkin ya sebagian guru-guru masih ada yang kurang tahu tentang internet. Dan bagaimana siswanya yang nggak tahu, yang cuma tahu gadget itu ya udahlah gamean aja terus gitu. Kalaupun oke lah, orang-orang yang kayak kasus yang tadi, yang seorang nenek itu yang terpaksa minjem ke tetangganya, oke, itu adalah bentuk usaha mereka ya. Kita bilang iya, itu bentuk usaha mereka, dan seandainya semua yang memiliki kasus begitu mereka melakukan seperti itu, oke, itu bentuk usaha mereka biar anak-anak mereka bisa belajar. Tapi aku punya pertanyaan lagi, apakah dengan usaha mereka yang udah kayak gitu dan kita semua yang udah belajar secara daring, apakah pembelajaran secara daring itu efektif? Apakah pelajaran secara daring itu bisa diterima oleh semua siswa? Karena aku lihat beberapa story gitu, belajar tatap muka aja sama guru itu kadang-kadang nggak ngerti, apalagi belajar online. Dan kalau online ya kalian tahu sendiri ya, online itu ya kayak kalian lihat kalian lihat video ini itu cuma kecil doang, ya mentok lah sebesar layar gitu ya kalau kita. Tapi kan kalau di Google Zoom ya kita pakai aplikasi kayak gitu kan cuma kotak-kotak kecil doang, belum audionya yang kadang putus-putus gitu karena ya itu masalah jaringan. Terus gimana? Apakah efektif? Apakah dengan belajar online ini ya
ilmu yang diberikan oleh guru-guru itu bisa masuk memang di otak kita gitu. Karena ya tadi yang udah aku bilang semuanya tadi, mungkin ada yang nggak tahu penggunaan gadget, ada yang punya fasilitas tapi nggak tahu, tapi ada juga yang emang nggak punya fasilitas dan mereka nggak tahu itu. Apakah dengan perjuangan mereka yang udah sampai minjem ke tetangga mereka, apakah ilmu dari guru itu bisa masuk gitu? Maksudnya pembelajaran daring ini emangnya seefektif apa gitu? Soalnya ya itu, ya kalian pikir aja, kadang yang udah saling natap, kita udah tatap nih papan tulis, kadang yang nggak ngerti masih loading gitu, apa sih yang guru bilang, apa sih ini apa sih. Belum ditambah lagi ya ini dengan pembelajaran online yang kadang-kadang ya tiba-tiba tugas doang yang masuk, iya nggak, bener nggak? Kalau kadang tiba-tiba tuh cuma checklist absen ya, habis absen gitu bilang judul terbesar, kadang guru-guru pun cuma bilang temanya, terus tiba-tiba keluar tugas. Apakah belajar online itu efektif? Dan kalaupun efektif, dia itu efektif apa gitu? Yang tahu mungkin bisa kalian tulis di kolom komentar. Ya ini kendaraan kok ganggu audio banget ya. Bisa kalian tulis di kolom komentar gitu. Dan oke, kan ini kita udah bahas sampai di itu apa namanya? Nah, aku lupa lagi. Seefektif apakah? Dan Bill, kalau ada yang bilang, Bill, lu bilang kayak gini udah panjang lebar, emang lu punya solusi gitu atau apa? Enggak, aku emang nggak punya solusi. Aku masih ya kayak kalian lihat. Mungkin dari yang tadi aku udah bilang, udah panjang yang aku bilang, aku mungkin salah terhadap apa yang aku bilang itu salah. Aku ya manusia emang nggak pernah luput kan dari kesalahan. Dan apalagi aku ini masih siswa, aku masih seorang siswa yang baru memasuki jenjang SMA, MA gitu. Aku masih seorang santri yang ya aku juga masih butuh lah banyak belajar. Dan di video kali ini aku bukan ngomongin tentang aku benar, aku nggak ngomongin bahwa aku benar, tapi video ini hanyalah tentang keresahanku terhadap ya pendidikan yang sekarang yang kita jalani lewat daring. Aku cuma pengen nyampein tentang mungkin perasaan orang-orang yang nggak punya fasilitas itu, terus gimana mereka belajarnya, apakah guru-guru tahu tentang itu, apakah pemerintah udah mikirin tentang itu, dan apa solusi yang mereka berikan gitu. Ya video ini itu ya tentang itu, ini hanya tentang keresahanku. Dan aku harap sih semoga video ini, apa yang aku bilang itu bisa mewakilkan banyak keresahan dari orang-orang. Karena aku yakin bukan cuma aku aja yang punya keresahan itu, bukan cuma aku aja yang punya keresahan bahwa seefektif apa sih sebenarnya dengan belajar daring ini. Aku kan juga belajar nih, dan aku merasakan ini tuh sebenarnya nggak begitu gimana ya, karena ya dari banyaknya kendala ya gitu. Kadang mungkin dari 30 siswa yang masuk cuma setengahnya, mungkin karena apa, mereka bisa buat alasan yang macem-macem. Mereka bisa bilang bahwa mereka wifi-nya mati, kuotanya gini, jaringannya gini bu, nggak bisa masuk pak, gitu. Banyak, dan kemungkinan untuk bolos dengan daring begini ya makin besar juga. Dan sebenarnya kalau secara daring begini, guru-guru juga harus bekerja sama dengan orang tua siswa. Kenapa gitu? Ya karena siapa yang ngawasin mereka? Ya tentu orang tua mereka. Karena anak-anak, aku sendiri, kita tuh kadang ya masih kayak labil gitulah, yang kayak nggak mau belajar ya, adalah rasa gitu. Dan kita butuh pengawasan itu. Siapa yang ngawasin kita? Ya orang tua kita. Siapa lagi? Nah makanya guru-guru itu butuh banget loh kontak sama orang tua siswa dan siswi. Bentar, ini aku udah ngomong panjang lebar terus mati lagi. Oke, masih jalan ternyata. Soalnya tadi aku udah record videonya, terus
dia tuh, aku sedih loh, udah sekitaran 20 menit ya aku kayak gini terus dia mati. Makanya aku cek tadi. Oke, lanjut. Dan guru itu harusnya emang ini truk lagi nih yang lewat, buset udah bunyi stuck. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Dan guru-guru harus punya apa namanya ya, kontak yang bagus lah dengan orang tua dari siswa, bukan kontak yang mereka enggak gitu, maksudnya ya mereka harus saling kabarin, tanya perkembangan anak-anak, atau tanya ternyata si A ini nggak punya fasilitas ini, si B ini nggak tahu cara penggunaan ini, gimana, karena ya orang tua kita juga yang ngawasin kita di rumah kan. Dan itu kalaupun ya diantara tadi aku masih punya pertanyaan lagi nih, aku masih punya keresahan, aku masih punya tanda tanya gitu. Diantara semua tadi juga aku masih punya tanda tanya. Sekolah kan, dari yang tadi aku bilang, dan pendapatku ya sekolah seharusnya dibuka aja. Kok gitu Bill, kan ini masih pandemi COVID, kasus COVID juga masih naik-naik Bill. Iya, aku tahu itu, kasus COVID juga masih naik, mungkin masih lebih banyak lagi sekarang, tapi sekarang itu udah new normal. Ini adalah pendapatku, ini adalah opiniku sendiri ya, bahwa ya, sekolah dibuka aja lah. Dan pasti banyak juga orang yang mikir kenapa sih sekolah tuh nggak dibuka aja gitu. Aku yakin itu. Ya walaupun mungkin anak-anak tuh kayak ya udahlah, udah enak gitu ya rebahan, udah enak di rumah tuh udah nyaman gitu, nggak mau masuk sekolah, di sekolah tuh ribet gitu, udah. Tapi ya pasti juga banyak dong yang mikir kenapa sih sekolah tuh nggak dibuka aja, kenapa gitu? Kenapa sih sekolah tuh nggak dibuka aja? Kenapa Bill? Kenapa? Jadi gini, kita udah lihat berita, bahkan kita udah nyaksiin sendiri bahwa tempat-tempat wisata udah dibuka. Tempat-tempat wisata, pasar udah dibuka, pasar-pasar tuh udah dibuka. Apalagi bilang. Ya, tulis di komen apa-apa aja yang udah dibuka. Tulis. Itu lagi udah dibuka. Supermarket udah dibuka, minimarket udah dibuka, mall udah dibuka, bahkan katanya bioskop juga mau dibuka. Bahkan hal-hal yang tempat-tempat hiburan aja itu udah dibuka, tempat-tempat wisata itu udah dibuka. Tapi kenapa sekolah enggak? Sekolah kan mendidik ya, sekolah itu bikin ya ngajarin kita buat disiplin. Datang jam 7, udah di sekolah, kita bakalan apel, kita bakalan upacara, ya itu ya sekolah. Sekolah mengajarkan kita disiplin, mengajarkan juga hal lain tentunya. Tapi kenapa sekolah nggak dibuka? Lagian ya, orang-orang yang terkena COVID, yang gampang, yang rentan terhadap COVID adalah orang-orang yang telah lanjut usia, mereka yang udah tua gitu, dan mereka yang punya penyakit kronis misalnya jantung atau asma, ya itu udah rentan lah ya. Tapi anak-anak muda kayak ya seumuran aku, SMP, anak-anak SMP, SMA lah ya, mereka tuh punya fisik yang kuat, mereka juga punya imun yang kuat untuk melawan COVID ini. Kenapa nggak dibuka? Dan kalaupun misalnya sekolah dibuka, ya tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Sama kayak tempat-tempat wisata dibuka, dan sama kayak tempat-tempat wisata tuh dibuka ya tetap menjalankan protokol. Kenapa sekolah enggak gitu? Apalagi dengan yang tadi, aku yakin banyak banget orang yang sulit belajar daring, sulit mungkin untuk menerima materinya, mereka nggak ada fasilitas, banyak banget. Dan aku khawatirnya mereka tuh nggak bisa sekolah gitu. Bukan nggak bisa sekolah, maksudnya mereka ya nggak belajar lah. Ya masa mereka nggak belajar selama pandemi? Di bagian Papua sana masih banyak banget daerah yang bahkan belum teraliri listrik, belum ada arus listriknya.
arus listrik aja nggak punya, gimana mereka mau PJJ, pelajaran jarak jauh, atau ya itu pelajaran secara daring. Dan aku udah baca tadi, aku search ya, dari pertengahan bulan Maret kemarin yang udah mulai beraktivitas sekolah ya dari minggu kemarin itu yang udah mulai beraktivitas sekolah ya, sekolah udah mulai aktif kembali. Di daerah sana, di daerah yang belum itu ya, mereka mau belajarnya gimana? Bahkan aku lihat beritanya mereka itu enggak melakukan pembelajaran. Karena apa? Karena ya itu, aliran listrik aja nggak punya, gimana mereka mau online. Halo guys, jadi itu dia, kenapa sih sekolah nggak dibuka? Sebenarnya itu adalah pertanyaan yang aku pengen tanyain, tapi aku nggak tahu tanyain ke siapa. Makanya aku buat video ini biar mungkin kalian yang nonton, entah yang nonton ini adalah orang-orang yang seumuran kayak aku, atau mungkin adik-adik aku, atau mungkin kakak-kakak, atau mungkin kakak-kakak yang lebih ya, yang lebih tua dari atau mungkin bahkan orang-orang, atau bahkan mungkin orang tua dari siswa-siswa. Aku nggak tahu, siapapun kalian yang nonton ini, kalau kalian punya jawaban kenapa sekolah nggak dibuka tapi tempat-tempat wisata udah dibuka, silakan tulis di komentar. Silakan tulis di kolom komentar. Iya, itu dia. Dan kira-kira apa solusi yang telah diberikan oleh pemerintah, apa solusi yang telah diberikan oleh guru-guru yang mengajar dengannya itu yang anak-anak yang kurang mampu untuk itu. Empat kepotong. Oke, udah. Makasih udah nonton video ini. Semoga video ini bisa mewakilkan banyak perasaan orang lain, banyak keresahan orang lain. Itu adalah harapanku. Dan kalau kalian punya jawaban dari pertanyaan yang aku tanyakan tadi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau mungkin aku ada salah-salah, kalian bisa koreksi aku di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching this video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur, jangan lupa makan, jangan lupa kok jadi gitu bilang. Oke. Udah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah. Hi.